Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat sore, anak-anak yang Bapak banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak pada dalam Dani ada Bapak silakan dipanggil Pak Dadan. Bapak di sini akan mengajar matematika. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang eksponensial, yang dimana materi ini materi kelas 10 semester 1. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dan menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan keadaannya baik-baik saja ya. Oke, baik sebelumnya Bapak akan absen yang disebut namanya telah hadir. Fardan, Dani, Ian, Sagib. Oke, Zidni, izin. Oke, Sadan, yang harus jalan. Oke, belum masuk ruangan Zoom. Oke, baik. Lagi perjalanan kayaknya. Oke, nggak apa-apa nanti dicek lagi sampai akhir. Kalau tidak ada, Bapak alfakan aja. Ya. Yang sakit nanti kirim surat ya ke Bapak. Baik, sesuai tadi yang di awal, hari ini kita akan belajar eksponensial. Bapak izin saya screen. Oke, sudah terlihat. Di sini materinya eksponensial kelas 10 semester 1. Dengan model pembelajarannya STAD. Terus secara berkelompok nanti ada tugas dari Bapak. Oke, baik. Pembelajaran STAD yang dipelopori oleh Dr. Slapin. Di sini nanti kalian akan berkelompok untuk menyelesaikan suatu tugas dari Bapak, di mana setiap pembelajarannya itu pembukaan tadi sudah, nanti ada penyajian informasi atau sampai materi dari Bapak. Lalu secara berkelompok, pas kelompok nanti ada soal yang dikerjakan yaitu bentuk evaluasi dan ada penghargaan bagi kelompok yang aktif. Lalu nanti kita akan buat kesimpulan dan penutup. Baik, eksponensial ini di dalam kurikulum Merdeka masuk ke elemen aljabar dan fungsi, di mana eksponensialnya masuk di kelas 10 berarti aslinya fase E. Di mana peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Lalu mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat serta persamaan eksponensial berbasis atau bilangan pokok yang sama dan fungsi eksponensial. Tujuan pembelajaran itu siswa mampu menyelesaikan persamaan eksponensial berbasis bilangan atau pokok yang sama dan fungsi eksponensial. Langsung saja, yang pertama pengertian eksponensial. Eksponensial adalah operasi matematika yang menyatakan perkalian suatu bilangan atau basis dengan dirinya sendiri secara berulang. Atau ditulis dalam bentuknya yaitu A pangkat X. Atau dibacanya A pangkat X, di mana A sebagai basis dan X sebagai pangkat atau eksponennya. Jadi eksponen ini belajar tentang bilangan berpangkat. Lalu sifat-sifatnya, yang pertama, jika A lebih dari 0 dan M ada N bilangan rasional, maka jika perkalian A pangkat M atau kali N, A pangkat N, tinggal dijumlahkan pangkatnya. Lalu untuk pembagian, apabila A pangkat M dibagi A pangkat N, atau A pangkat M per A pangkat N, jadinya pangkatnya tinggal dikurangin M, dikurangin N. Lalu
ada A pangkat M dikalikan lagi N. Maka di sini tinggal pangkatnya dikalikan lagi. Jadinya A pangkat M dikali N. Apabila pangkatnya dipangkatkan kembali. Lalu yang kedua apabila A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 dan M bilangan rasional. Di sini dalam kurung A kali B dipangkatkan M. Jadi M-nya tinggal didistribusikan A pangkat M dikali B pangkat M. Ingat perkalian sama pangkat serta tingginya itu pangkat. Oke, begitu pun yang pembagian. Tinggal didistribusikan aja jadinya A pangkat M bagi B pangkat M. Oke, lanjut. Yang ketiga, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini pembuktiannya dari pembagian. Mana di sini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, jadinya 2 pangkat 4 dikurangi 4, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Atau 2 pangkat 6, jadinya 16 bagi 16 itu sama dengan 1. Lalu jika A lebih dari 0 dan M bilangan rasional, maka bilangan rasional. Oke, di sini berarti A-nya pangkat negatif. Terdapat pangkat negatif, maka dia jadi terbalik jadi pecahan. Ini satu pangkat A pangkat M. Negatif atau inverse ya. Oke. Lalu jika M N bilangan bulat dan N lebih dari 1 serta M per N atau bilangan rasional, maka A pangkat M N M per N jadinya yang N-nya jadi akar dan M-nya jadi pangkat, jadinya A pangkat M akar N. Oke, contohnya di sini. Misalkan 2 pangkat 1/2 dikali 2 pangkat 5/2. 1/2 ditambah 5/2 jadinya 6/2. 6/2 itu sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 3. Tinggal dikurangin. 5 pangkat 12 dikurangin 3. Jadi sama dengan 5 pangkat 9. Lalu 8 pangkat 3 dipangkatkan kembali min 6 jadinya tinggal dikalikan. 1/3 dikalikan min 6 jadinya 8 pangkat min 6 per 3. Min 6 per 3, 6, min 6 dibagi 3 jadinya min 2. 8 pangkat min 2 karena negatif, jadinya jadi sebuah pecahan. Jadi 1/8 pangkat 2. Ini 1/64. Lalu 2M dipangkatkan 3. Jadi di sini 2-nya sebagai X dan M sebagai Y, jadinya tinggal didistribusikan. Toh. 2 sebagai A dan M sebagai B, jadi tinggal didistribusikan. Karena dikali tadi, jadinya 2 pangkat 3 dan M-nya juga pangkat 3. Jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan M pangkat 3 tulis M pangkat 3. Jadinya dapat M pangkat 3. Lalu 8/27 dipangkatkan 3. 1/3. Jadinya 8 pangkat 1/3 per 27 pangkat 1/3. Karena 1/3 jadinya akar. Jadi 8 akar 3 yaitu sama dengan 2 dan 27 akar 3 yaitu 3. Sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Silakan kalian start berkelompok. Buat kelompoknya 3 orang, 3 orang. Sudah? Oke. Silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Satu soal saja. Misalnya soalnya lumayan kompleks. Jadinya satu soal saja dan soal ini masuk ke salah satu soal UTBK. Persiapan kalian juga. Oke, ini yang sudah 2 menit lagi, 1 menit lagi. Oke, udah selesai semua. Silakan kumpulkan. Ada yang mau menjelaskan ke depan? Menjelaskan secara langsung? Tidak ada. Oke, kelompok 1. Silakan berwakilan aja. Jelaskan di depan.
Benar? Oke, baik. Kelompok satu jawabannya sudah benar. Ada lagi kelompok lain? Tidak ada. Oke, dengan ada asumsi yang berbeda. Baik, oke jawabannya benar. Sini aku akan jelaskan. Sini 4 per 2 pangkat akar 2 dipangkatkan kembali 2 ditambah akar 2 ditambah lalu ditambahkan A sama dengan 24 akar 3 dikali 3 pangkat 2 per 3. Lalu di sini 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 2 per 2 pangkat akar 3. 2 pangkat akar 2. Maaf. Dipangkatkan lagi 2 tambah akar 2. Lalu yang dari berpangkat ditambahkan A sama dengan akar 24 akar 3 dikali karena tadi 2 per 3 jadi yang 2 ini dipangkat dan 3 ini jadi akar jadinya 3 pangkat 2 akar 3. Lalu yang jadi ingat di kalau pecahan dikurangin jadinya 2 pangkat 2 dikurangin akar 2 dipangkatkan kembali jadi dipangkatkan kembali oleh 2 ditambah akar 2. Lalu pangkat tersebut ditambahkan kembali oleh A sama dengan 24 kali 3 pangkat 2 akar 3. Diakarkan 3. Lalu kan tadi akar diakarkan kembali jadi dikali. Jadi 2 pangkat 2 dikurangin akar 2 dikali 2 ditambah akar 2. Lalu ditambah A sama dengan 24 bisa dirubah menjadi 2 akar 3 dikali 3. 8 kali 3. 8 itu jadi 2 akar 2 pangkat 3. Maaf, bukan akar. 2 pangkat 3 itu 8. Lalu dikalikan 3. Lalu dikalikan 3 pangkat 2. Lalu yang 2 pangkatnya bisa dioperasikan dapat 2 pangkat 2. Ditambah A sama dengan 2 pangkat 3 dikali ada 3 kali 3 pangkat 2 jadinya 3 pangkat 3. Lalu 4 ditambah A sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. 4 ditambah A sama dengan karena pangkatnya sama jadinya tinggal kali basisnya saja. Jadi 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 pangkat 3 akar 3. Ingat pangkat per akar jadinya pangkatnya 3 akar 3 jadi 3 per 3 sama dengan 1. Jadinya 4 ditambah A sama dengan 6. Pindah ruas A sama dengan 6 dikurangin 4. Jadinya A sama dengan 2. Di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Baik, apabila sudah paham, pertemuan hari ini cukup sekian. Pertemuan hari ini kita belajar eksponensial yang memiliki 5 buah sifat yang bisa dipergunakan sesuai kriteria yang tertentu yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian ingat sampai nanti pertemuan selanjutnya itu materi dari kebalikannya itu logaritma. Siapkan dulu di rumah, pelajari dulu. Kemudian nanti siapa tahu ada yang bisa atau mau jelasin atau tutorial sebaya bisa aja pada berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.